Bisa kayak kurang kayak ku kapas irungna dikian. Suami itu adalah dorongan utama buat si ibu. Agak lebih nih. Oh ngahujina lebih. Begitu. Ya jadi gitu intinya eta yang disunat 2 kali teu. Aduh. Mau Tapi lucu juga ya namun misalkan ada video call gitu, bari video call gitu. Mungkin ngahujeun teh sinyal goreng. Ayang, sinyal goreng. Ya, that's right, pastilah butuh lah. Tong ngan saukur nyieun naungkul kan. Jadi terapi juga kan. Nanti kesananya bisa tuh, bisa terapi kesananya lebih menghargai si sang istri itu. Masya Allah. Lebih sayang ke dia. Ichi ni Shang doa wo Shimeru. Seberapa pentingkah suami siaga? Sangat penting lah. sangat penting ya teh. Ya sangat penting. Cek orang ya Mak dia. Orang sebagai calon suami gitunya. Yes. Ya, calon suami buat Amin. Amin Dede jangan. Heni. Amin. Nah, mencek orang sih emang perlu gitu. Walaupun orang tidak merasakan bagaimana sakitnya, tapi kan orang harus kaiji harus ada di sampingnya untuk mensupport dia gitu. Nggak ada nih. Karena terus terang bahwa melahirkan itu kan muncul nama juruna mawat, kerek juruna eta teh. Nah, dia ketika ngelahirin itu pasti ingat teh karena mawat. Ingat teh karena mawat rata-rata seperti itu. Nah, minimal lain orang nyumpahkan cenah mawat, tapi kadang ketika melahirkan itu dia akan ingat kepada orang yang dia paling sayang. Bisa suaminya, bisa mamahnya. Nah, itu. Minimal kita bisa di sampingnya bisa menguatkan. Karena terutama itu menambah daya mental kita gitu. Ketika melahirkan. Orang ada di posisi tengah-tengah sih tuh. Kumaha gitu lamunnya misalnya si cowoknya ada memiliki fobia gitu dengan darah, terus gampang panikan, kan itu berakibat buruk juga bagi si istrinya gitu, bagi That's dokternya. Right. Termasuk orang itu bukan fobia, tapi aku kalau misalkan bau darah itu aku pingsan. Nah, kayak gitu. Oh iya. Terus aku pingsan. Aku pernah loh. Aku pingsan. Dan aku panikan orangnya. Nah, tapi walaupun seperti itu, aku demi sang istri nanti yang istri aku tercinta, ya is oke aja. Bisa kayak kurang kayak ku kapas irungna dikian. Mantap. Setelah ngebantuin persalinan tuh selalu ditanya ibu pengen ditemenin sama siapa, yang pertama dijawab itu pengennya suami, bukan ingat mamanya, enggak, ingatnya suami itu adalah dorongan utama buat si ibu. Bener, emang ada perbedaannya antara ditemenin sama suami atau yang enggak, itu ada cuman ya kalau misalnya ditemenin sama suami itu agak lebih cengeng gitu. Tapi emang pemeran utamanya tuh adanya di suami sebenarnya. Emang benar gitu Hen? Nani? Benar. Banyak. Benar banyak. Benar banyak. Jadi beda gitu kalau ditungguin sama keluarga, sama suami itu beda. Bedanya? Jadi si ibunya teh agak semangatnya teh agak lebih nih. Oh, ngahujina lebih. Begitu. Begitu. Amun yang keluarga mah. Ngelirik Henny. Enggak. Ya gimana harus jelas maksudnya yang. Iya yang mah salah paham mah. Kalau bisa Maya segimanapun laki-laki punya fobia apapun pada saat persalinan. Waktu diajar atuh gitu. Ada gipnya lah setelah disunat ya, meskipun tapi dia
kapok kan untuk disunat. Bukan kapok, sedangkan emang nggak bisa lagi. Nah, tapi mau nggak kalau misalnya itu? Mau nggak pertanyaan? Kalau Iya. misalnya, Aku sih mau biar dapat banyak gift. bener. Iya, cuman kan nggak bisa. Ngomongin naon sih itu? Lebih keluar. Nah, jadi gitu intinya itu yang disunat 2 kali tuh. Aduh, kamu lah. Pertanyaannya gini kan, si cewek kalau misalnya hamil, dia bakal hamil lagi nggak? Hamil. Nah, hamil lagi kan, meskipun dia ada kata, aduh sakit, aduh nggak kuat ngerasain Aduh, enak. mulasnya. Oh, Tahu nggak, ngerasain mulasnya tuh kayak lagi head itu lewat. Kalau pengen pup, kalau pengen pup itu udah pengen keluar ngeden banget, itu teh lebih tahu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain pihak cewek tuh. Tapi kalau cowok kan disunat lagi mau nggak mau kan. Iyalah. Kalau Nggak. bisa mah segimana apapun kalian punya fobia, dilatihlah mulai sekarang gitu. Ikut kelas apa ya, ibu hamil, ikutin prosesnya. Terus misalnya suaminya punya kesibukan di kerjaan di luar kota, terus tidak diizinkan oleh atasannya, harus bagaimana? Kan bisa lewat video call mungkin? gimana? Ya kalau misalnya suaminya nih lagi kerja gitu di luar kota, istrinya pengen didampingin sama suaminya, kan nggak bisa gitu. Itu pertama jarak, terus apa? Nggak bisa lah gitu. Harus bagaimana kalau kayak gitu? Kalau misalkan jauh nih suaminya, istrinya lahiran, kan sekarang zamannya zaman canggih. Ya mungkin istrinya juga yang ngerti. Kan ada HP, bisa telepon atau PC gitu ya. Tapi kalau misalkan emang nggak bisa banget mah, si istrinya juga ngerti, pasti dia juga nggak maksa gitu ingin ditemani gak kayaknya. Bisa aja di PC. Bentar ya. Tapi kan kadang-kadang gitu ya, istri itu lagi kayak gitu mah kayak ya manja pisan gitunya, manja pisan pengen diturutin gitu. Terus pernah ada cerita gitu ya, ibu hamil, terutama gitu ya, ibu hamil kalau ngomongnya kemana aja misalnya gitu, ngomongnya tuh saya mah gak mau lahiran, kalau nggak ada suami. Pernah kejadian gitu nggak lahiran, bahkan ya pembukaan kayak gitunya tuh susah lah gitu. Itu kan jadi menghambat gitu doa seorang ibu lah gitu. Nah, menurut itu gimana, Sylvia atau Abdul atau Hakan? Itu mah jadi ke instingnya si ibu nih. Tapi kan kalau misalkan udah waktunya lahiran mah ya lahiran gitu. Itu mah cuman instingnya si ibu aja gitu, mikir kayak gitu. Jadi peran bidannya di sini yang dibutuhkan nih. Mau. Tapi lucu juga ya, namun misalkan ada video call gitu, bari video call gitu. Mungkin hayeun teh sinyal goreng, ayang sinyal ngoleng. Tapi dah mau ingat kadinya sih. Mulut lah Ya gitu, kebayang gitu. Bentar. Tapi yang Ibu tetring. Tapi kalau misalnya dilihat lagi dari pertanyaan yang awal, gimana kalau misalnya cowoknya jauh, suaminya jauh gitu, cowoknya mau lahiran. Kan pasti ya yang namanya sekerja apapun ada masa cutinya kan ya. Kenapa kalau misalnya pertama kali hamil kita harus cek ulang, cek rutin ANC-nya gitu kan. Itu teh ada tahu perkiraan antara taksiran persalinannya. Nah, di antara taksiran persalinan itu teh harusnya si kaum cowok tuh menyempatkan waktu buatlah cuti itu sebelum taksiran
persalinan gitu. Misalnya kalau seminggu sebelum persalinan, 3 hari sebelum, 3 hari sesudah, di antara pertanggal itu pendapat mah. Gitu. Di mata medis ya dibilangnya, di mata medis mungkin lebih ke perkiraan terus check up terus kali ya. Jadi tahu perkiraan melahirkannya kapan. Sebenarnya sih kalau dari awal kehamilan itu kita udah periksa ya teh ya taksiran persalinannya kapan gitu. Tapi buat nentuinnya kepastiannya pasti kita buat nyaranin buat USG gitu. Kalau USG istilahnya lebih akurat gitu. Kan soalnya dilihat dari berat gede bayinya gitu. Ya, that's right, pastilah butuh lah. Tong ngansa ukurnya na unggul kan. Jadi kudu ada Support spirit. Support dari seorang suami gitu. Ya lebih ke Ya, ini aku ya. setuju. Kurangnya setuju sih. Insya Allah lah. Apalagi bismillah. sih tadi benar tadi kata Henny sih itu lebih ngelahiran itu kepada mindset kita berpikir gitu. Nah itu untuk menguatkan si sang istri gitu ya, untuk menambah power. Jadi tenaga kekuatan dari dalam gitu kan. Kekuatan dari dalam. Nah itu. Mungkin si suaminya dekat juga cek nama teh cicing gitunya ngadoa Ya. mah pasti gitunya. Nah itu minimal dia tahu kan sesakit ini gitu tah. Biar dia tahu gitu pengorbanan sang istri ketika melahirkan. Jadi terapi juga kan. Nanti kesananya bisa terapi, kesananya lebih menghargai si sang istri itu. Masya Allah. Lebih sayang ke dia, lebih pengertian. Si orang ya setuju sih. Pertamanya orang nggak setuju soalnya bukan nggak setuju di tengah-tengah gitunya posisi orang teh. Jadi orang teh punya rasa takut gitu doh. Sieun kunanaon gitu tah. Khawatir teh kumaha gitu ieuna pokoknya banyak inilah gitu, banyak pikiran di orang gitu, yang negatif gitunya aya naga gitu karasa gitu. Cuman setelah mendengar ya diskusi hari ini gitu ya, lebih ke terbuka gitu bahwa emang betul gitu ibu hamil atau istri itu butuh support yang lebih gitu saat di titik itu. Kalau masalah ini kelahiran ibu hamil di luar nikah sama yang sah itu ada perbedaannya gak sih?